transaksi. Saudara, yang kedua, saudara, itu membuat begitu banyak orang tidak bisa bekerja. Dan itu membuat mereka tidak bisa makan juga. Saudara, tiba-tiba ada sangat banyak orang miskin dan jobless. Saudara, yang ketiga, saudara, kalau misalnya diumumkan terus, suruh diam di rumah. Saya mau berkata sama saudara, virus itu paling banter dan paling berkembang di suhu ruangan. Dengan AC, saudara. Tapi kalau saudara dan saya berjemur di luar, saudara, apalagi kena matahari langsung, saudara, setengah jam aja itu membunuh semua virus itu. Jadi ini sungguh-sungguh mengerikan, saudara. Apa yang disiarkan, apa yang dibuat, itu membuat penyebaran makin banyak. Saudara, bayangkan tiba-tiba, saudara ya, kereta api, semua bus diambil jadwalnya, orang padat numpuk. Saya sampai, aduh, Tuhan Yesus, haleluya. Nah, cuma bisa bilang begitu, saudara ya. Ini apa-apaan, saudara. Saudara, dan kemudian semua gereja bahagia dengan streaming dan online. Siapa yang tidak bahagia, saudara? Dengerin Ibu Iin ngamuk-ngamuk, tinggal picet, hilang suaranya. Siapa yang tidak bahagia? Ya. Nyanyinya kekerasan, pencet, hilang. Siapa yang tidak bahagia? Siapa yang tidak bahagia, coba? Dengerin kalau misalnya babi kepanjangan, tarik selimut, makan Indomie. Tapi apa yang naik di hadapan Tuhan? Itu tidak ada yang naik di hadapan Tuhan. Berapa persen yang menangis dan sujud? Saudara dan saya benar-benar berkata, Tuhan, tanpa orang sadar, gereja dinapobokkan, tidur tadi. Tidur. Saudara, karena itu saya kalau di mana jahat banget, saudara. Kami jalan terus, tidak pernah berhenti, dan kami ibadah seperti biasa. Dan saya jahatnya ngomong begini, siapa berani nggak muncul, potong gaji separuh, potong PK separuh. Dan kami kasih sembako, kami semprot tanda darah, saudara. Saudara, kami semprot dimanapun, kami kasih tanda darah. Dan kami berkata, di tempat ini tidak ada yang jahat boleh masuk. Amin. Saudara, dan dalam waktu, saudara ya, mungkin 3 minggu ini atau sebulan atau 2, saya sudah lupa lah harinya. Saudara, kami sudah menjangkau, memenangkan, mendoakan 300.000, saudara. Kami itu, saya bilang ini, gak ada yang gak itu. Semua itu, saudara, dan kami lakukan itu. COVID-19 berdampak secara luas bagi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali sekelompok organisasi gereja. Baru-baru viral video teguran keras atas hardikan terhadap COVID-19 dan krisis ekonomi yang diklaim dilakukan sebagai perintah dari Tuhan. Dilema COVID-19 tergambar juga dalam cuplikan video tadi. Pembicara barusan itu seperti memberi evaluasi kritis terhadap kebijakan terhadap pembatasan seperti physical distancing yang dikhawatirkan beliau itu justru bisa berdampak pada penyebaran COVID-19. Kemudian, beliau pembicara itu juga menyampaikan dilema tentang kebaktian atau ibadah online yang tidak maksimal karena gangguan-gangguan yang bisa saja muncul seperti nyamuk. Kemudian, kalau kelamaan bisa tarik selimut sambil makan mie. Lucu juga sih, karena itu bisa saja terjadi. Kita juga bisa menangkap pengertian yang bergeser tentang ibadat dari cuplikan tadi. Ya, sebagian orang mengira ibadah itu adalah seremoni kebaktian di gereja. Padahal, ibadah itu adalah perbuatan atau pernyataan bakti kepada Tuhan, atau seluruh respon syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan yang tidak dibatasi oleh tempat. Bisa sih dipahami karena pengertian sebagian orang masih dalam konsep perjanjian lama.
Kebaktian di gedung gereja adalah bagian dari ibadah. Pun tidak kebaktian di dalam gedung gereja untuk sementara waktu ini, kan orang-orang Kristen kebaktian dengan dipimpin secara online. Dan itu adalah bagian dari ibadah. Ya, semoga saja pemahaman kita sama. Nah, hal yang tak kalah menggelitik adalah tentang gereja dininabobokan dengan situasi ini. Yang benar saja Bunda. Memang sih bisa dipahami kalau sebagian orang memahami gereja itu sebagai gedung itu. Apa itu betul? Tentu tidak. Gereja bukan gedung, melainkan orang-orang percaya kepada Yesus. Jadi kalau sementara gedung itu kosong, tidak ada kebaktian di dalamnya, bukan berarti gereja sedang nina bobo Bunda. Karena gereja Kristus tetap beribadah, termasuk saat kebaktian di rumah, dan juga melakukan aksi kasih di tengah-tengah pandemi ini. Nah, hal yang baik dari pembicara itu adalah beliau berjuang memberi gaji seutuhnya kepada pelayan atau pegawai di tempatnya, dengan syarat harus datang atau masuk kerja. Itu baik sih, supaya ekonomi tetap stabil. Juga pembicara itu menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan, yaitu aksi sosial menghadapi situasi ini. Seperti bagi-bagi pemberian kasih. Itu baik sekali. Dan terakhir adalah mengoles darah. Wah, ada juga ya. Itu seperti orang Israel mengoles darah anak domba di pintu mereka pada Paskah pertama di Mesir. Apa iya untuk hal itu dipraktekkan setelah Yesus menggenapi itu dengan darahnya yang tertumpah di atas kayu salib? Bukankah yang Yesus kerjakan sudah sempurna? Dan pengharapan keselamatan itu sekarang ada di dalam Yesus, bukan lagi dalam darah binatang yang dikorbankan. Ya, begitulah kura-kura dilema COVID-19 dengan sebagian orang. Masih banyak lagi mungkin, tetapi semoga kita dapat mengambil hikmahnya.